seandainya Rasulullah menjelaskan, Bang, saya akan jawab. Itu dijelaskan oleh Ad-Darimi dalam Raddul Jahmiyahnya. Ada 3 orang yang sudah menanyakan itu pada saya. Mohon maaf, saya Kalau potong, begitu Bang. saya nggak tahu. Ya saya jawab, saya Itu nggak tahu. Darimi yang sering dijadikan rujukan Syekh Ibnu Taimiyah loh. Ini pendapat Darimi itu. Bang Zian, ini pendapat dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini lahir 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah, berarti abad kedua ya. Pendapatnya Ibnu Mubarak. Potongannya mau minta tanggapan doang kok, sebentar kok. 2 menit. Allah di atas langit, Saya males sama Bang Bison di atas satu. ars, Ustaz, Nggak paham tauhid. Ustaz, Itu yang saya males sama Bang Bison. Allah di atas langit, Allah di atas ars, terpisah dari makhluknya. Itu Ustaz, Abdullah apa Ustaz? bin Al-Mubarak. Ustaz, Ana boleh tanya Ustaz Jen? Boleh. Ini Ana mau minta tanggapan aja sih. Ini Hasan Al-Basri itu pernah bicara begini Ustaz. Bisa dibacakan redaksi Arabnya di kitab apa Ustaz, sebelumnya? Boleh. Rabbi fi sama, maka anaka wa fil ard. Gimana? Rabbi fi sama, maka anaka, Maka anaka. ya. Wa fil ard, dan seterusnya Ustaz. Artinya gini, kalau diterjemahkan Ustaz, Tuhanku di langit tempatmu dan di bumi kekuasaanmu. Nanti Anda bacakan redaksi ini, Anda dapat dari mana sebentar. Anda buka e-buku. Nanti bolehlah si DM sama saya mau cross check Oh boleh Ustaz. tersebut. Dan saya juga ingin tahu bagaimana pandangan ulama salafi dalam menyikapi konteks perkataan ini Hasan Al-Basri tersebut. Betul. Lalu kemudian ini dikutip dari Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Sifat Ulu dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Sifat Isbat Sifat Al-Ulu halaman 96 Ustaz, nomor 59, dicantumkan oleh Ad-Dahabi dalam Al-Ulu halaman 55 sampai 56. Lalu kemudian juga bentar, mana ini kok hilang. Kemudian setelahnya ia berkata, dicantumkan juga di dalam Al-Arba'in fi Sifat Rabb Al-Alamin halaman 57 sampai dengan 58, nomor 53 dengan sanad yang sahih. Ustaz, ini anak kutip dari kitab Al-Arsyinya Imam Ad-Dahabi Ustaz. Oke. Nanti boleh anak screenshot kan Ustaz. Boleh. Karena juga penasaran gitu kok Hasan Al-Basri sampai mengatakan hal itu gitu kan. Bagaimana penafsiran beliau dan para ulama terkait pendapat yang demikian. Lalu juga itu dulu sih Ustaz, nanti yang lain lah mungkin kita bisa via DM aja Ustaz biar lebih kondusif. Jadi Bang Jian ini tidak meyakini bahwa Allah atas. Mental mungkin, mental. Enggak turun, ini masih sengaja turun. Mungkin dinaikin aja lagi Bang Ayub. Takut Saya naikin nggak? Turun mental beliau mental. Saya tahu HP-nya suka ini kan panasan tuh. Gitu sih Ustaz. Bang Ayub, saya kan sudah bilang di awal. Abang Ayub lupa. Saya bikin fitur mengambang. Kalau saya turun kepental, bukanlah sengaja turun. Saya kan punya sopan santun juga izin turun. Itu Ustaz Zian ya. Nanti terkait perkataan Hasan Al-Basri mungkin bisa kita DM Ustaz. Oke, boleh. Ya monggo. Lanjut teman-teman diskusinya. Ana pamit dulu, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya di ini teman-temannya maksudnya ya, santai-santai ya, diskusi santai-santai. Yang mau bertanya silakan, kalau ada mau bertanya itu boleh gitu. Kalau Bang Bison gimana? Jawab gitu. Saya ada pertanyaan, tapi saya kasih waktu ke Bang Mandar dulu. Saya ada pertanyaan, tapi saya kasih waktu Bang Mandar dulu. Baik, syukran semuanya. Saya kira tadi berbicara masalah arah tempat kayaknya sudah banyak akal-akalan ya, panjang sebenarnya. Intinya gini, Bang Zian. Tidak, bukan akal-akalan Ustadz. Atau ya, labas. Oke, saya terima. Baik, intinya begini Ustadz. Ada framing dikit ya ternyata. Oke. Baik, ini soal Allah di atas ya. Selalu dipermasalahkan berarti Allah itu berarah. Permasalahannya adalah para ulama salaf
datang dengan lafaz yang menunjukkan itu arah. Ala, fauqa, apalagi irtafa'a dan sebagainya. Ya, di sini saya sebutkan tentang istiwa itu maklum ya. Perkataan ini kembali balik kepada istiwa ini. Dalam kitab Imam Az-Zahabi Al-Arsh, faqauluhum al-istiwa'u ma'lumun ay ma'na al-istiwa' ma'lumun fil lughah wa huwa hahuna bi ma'na al-ulu. Artinya kalau seandainya istiwa itu tidak jelas, tidak mungkinlah para ulama memberikan sinonim dari kata istiwa itu seperti irtifa dengan al-ulu, ya. Belum lagi ada yang menjelaskan al-istiqrar dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa istiwa itu sudah jelas, bukan Istiwa, lagi ya. yang abang pahami Bang Mandar apa? Ulu, ala, istiqrar, tamakun, al-jul. Itu Bang Ghazali mau naik, jangan saya Ya, sendiri. ke sini. Saya mau konfirmasi juga dengan kata-katanya kemarin. Sekalian sudah ini. Gimana Bang Mandar? Antum meyakini yang mana? Karena saya melihat kalau berarti Bang Mandar berkeyakinan bahwa seperti istiqrar, tamakun, julus, irtifa dan ala itu semuanya sinonim saja, taraduf ya. Utara di. Karena saya melihat gini Ustadz, antara Syekh Shalih Al-Fauzan dengan Syekh Ar-Rajihi itu saling menolak. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak ada julus, Ar-Rajihi mengatakan ada julus. Oke. Ini menunjukkan bahwa tidak sinonim. Nah, oke kalau ini. Oke, para ulama saling menolak sinonim kata istiqrar, julus. Oke, tapi mereka satu dalam hal. Julus artinya apa ya Ustadz? Ya julus ya jelis. Sebentar dulu Ustaz. Enggak, Oke. tolong diartikan kepada teman-teman. Julus artinya apa Ustaz? Ya jelis, duduk. Duduk. Istiqrar artinya apa Ustaz? Ya kurang lebih seperti itu. Enggak, jangan seperti itu. Julus artinya Bentar, duduk. saya kira Istiqrar artinya apa? Saya kira tidak perlu masalah itu. menetap. Nah, menetap. Iya. Kan gitu saja. Udah. Oke lah. Sekarang para ulama berbeda pendapat, bahkan saling menyalahkan soal Dimasuk semua ulama salafi. Maaf ya. Enggak, yang tadi berbeda soal sinonim. Yang berbeda tadi Syekh Shalih Al-Fauzan sama Ar-Rajihi. Ini keduanya Iya. Wahabi. Tapi yang semua antum- meyakini semua bahwa Allah iya. di atas arsy. Kalau ulama salafi Wahabi, iya, semuanya meyakini Allah di atas aras. Itu saya tidak bantah. Salafi Wahabi Meskipun- maksud antum seperti apa, Bang? Karena Ya, sebelum Salafi Syekh Wahabi Muhammad yang bin sudah- Abdul Itu Ustadz Ghazali nggak jadi dinaikin. Udah antum minta mengatakan beliau. bahwa istiwa Bang itu Ayub, tolong dinaikin. Nggak ada tempat. Nggak, maksudnya Bang. gini. Artinya saya Ada satu lagi nih. berjalan aja. Beliau nanti saya insya Allah naikin kalau beliau tetap di bawah. Kenapa nggak dinaikin? Ini tempatnya lagi penuh bang. Saya itu orangnya Ada satu lagi di atas saya ini. nggak ada. Itu ada orang yang cuma fokus di dulu antum. Bang Zian. Ini kita Di fokus dulu. antum. Ada Di yang antum mau mungkin turun? kosong itu. Taib, ana yang Saya turun. ada. Ana yang Oke, turun. terima kasih. Ada orang kasih, itu di Bang atas Anas. antum. Cuma kejedah ya. Jadi antum nggak lihat. Ini Bang Anas full. mau turun. Tolong naikkan Ustadz Ghazali. Ya, ke sini. Enggak apa-apa. Kalau Gak apa-apa, saya macam-macam itu roomnya insya Allah nggak ini, Ustaz, nggak milih-milih. sudah. Yang penting kondusif. Ya kalau nggak kondusif itu yang diturunkan gitu. Sederhana itu kalau room saya. Sebentar. Ini kita mau diskusi atau saya mau selesaikan dulu urusan sama Ghazali? Apapun boleh. Saya juga Bang Ghazali, lagi nyari referensi soalnya. Ana mau konfirmasi sama antum Bang Ghazali. Aywa, assalamualaikum ya ayuhal ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tidak salah dengar ya, dan saya menonton dari luar, antum mengatakan bahwa kalau ada ulama salaf yang mengatakan Allah di atas arsy, Ya,
Maka saya masuk Wahabi. Betul sekali. Betul. Istiqrar. Istiqrar ya, Coba. istiqrar. Bukan Istiwa. bukan Apa? istawa. Kalau istawa Allah pun menyampaikan istiqrar. Maksudnya gini Bang Mandar. Maksudnya Bentar, gini. Bang Zian. Coba Bang Zian tenang dulu, saya sama Ghazali dulu. Coba saya konfirmasi kembali. Ada dua poin kemarin saya dengar. Yang pertama jelas masalah istiqrar. Ayo. Tapi yang kedua, antum mengatakan di slide kedua besoknya bahwa kalau ada ulama salaf yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, ya, maka saya masuk salah Wahabi. Apa betul itu? Gak ada. Kalau Nggak istiwa ada. itu semua sepakat. Bahkan Allah menyampaikan. Yang saya tantang Sayang itu sekali saya tidak rekam istiqrar. waktu itu ya. Silakan. Kalau emang ada rekamannya silakan. Berarti itu salah ya? Salah, gak ada. Saya bilang istiwa. Istiqrar. Baik, kembali ke masalah istiqrar ya. Ibnu Abdul Bar kemarin antum tolak. Kok ditolak? Kan udah saya jelasin. Kalau antum memahaminya separuh-separuh. Padahal beliau mengatakan Allah fil azal, la fil makan. Iya. Berarti antum tolak lah. Kok bisa tolak? Malah Enggak. Imam Ibnu Abdul Bar yang menolak antum. Enggak, penafsiran masalah istiqrar itu, istiwa dengan istiqrar antum tolak kan? Karena emang beliau mengatakannya bilugotil arabiyah. Oke. Bukan ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Beliau mengatakan ketika istawa disandarkan secara bahasa Arab, maka maknanya istiqrar. Makanya kemudian beliau melanjutkan 4 halaman setelahnya, kata beliau, Allah fil azal la fil makan. Ini sudah menjadi bukti kuat bahwasanya potongan ibarat itu gak bisa jadikan dalil gitu loh Bang Mandar. Simpel Iya, oke. banget gitu loh. Saya santai-santai. Jadi antum Iya, menyimpulkan bahwa Imam Ibnu Abdul Bar tidak meyakini Allah di atas arsy. Silahkan kalau ada. Saya pindah Wahabi. Saya tanya lagi nih. Saya ulang pertanyaannya. Berarti antum meyakini bahwa Imam Ibnu Abdul Bar tidak meyakini Allah di atas arsy. Betul. Oke, Imam Ibnu Abdul Bar meyakini Allah mewujud bila Bila makan. makan. Oke, baik. Sekarang saya perlihatkan. Jaringan. Harapan Baca apa Bang Mandar? Suaranya juga ada tulisan. Jaringan Bang Mandar. Hah? Itu jaringannya saja sudah gak mensetujui Bang Mandar buat memframing Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar. Oke. Tak usah lah masalah dipermasalahkan itu. santai. Iya, monggo. Toyib. Ini saya mau selesaikan dulu terkait Ibnu Abdul Bar ya. Dalam kitab ini Anda catat, alhamdulillah, pada halaman 128 sampai 29 setelah Imam Abdul Bar memaparkan hadis tentang turunnya Allah, kemudian beliau mengatakan, nah, ya, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i 'ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat. Baik, silakan dilihat kitabnya dalam At-Tahmid halaman 19. Ala Wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i 'ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat. Kama qalatil jama'atu wa huwa min hujjatihim 'ala al-mu'tazilah. Nah, ini beliau kemudian mengatakan sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan membantah hujahnya Mu'tazilah wal Jahmiyah fi qaulihim inna Allah azza wa jalla fi kulli makan. Nah, membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Sahih? Nah, berikutnya beliau Imam Abdul Bar memperkuat akidah beliau berdalil dengan beberapa ayat Al-Quran ya tentang Allah di atas. Di antaranya adalah summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard. Ya.
Wa amma qawlu amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard fa ma'nahu 'ala sama'. Itu penjelasannya. Jadi beliau berdalil ayat Al-Qur'an. Selanjutnya wa hadhihi al-ayatu kulluha واضحات في إبطال قول معتزلة وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقول في تأويل الاستواء استولى فلا معنى له. Oke. Yang lebih jelas lagi kata beliau di halaman halaman mana ini? Ini kata beliau, Ahlus sunnatu mujmi'una 'ala al-iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'an was sunnah. Ahlus sunnah sepakat ya mengikrarkan sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa hamluha 'ala al-haqiqah, perhatikan, dan membawa sifat-sifat Allah itu memaknai secara hakikat, la 'ala al-majaz, tidak secara majaz atau kinayah. Apa sih bahasa Indonesia majaz? Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Akan tetapi mereka tidak mentakyif bagaimana. Bahkan beliau berdalil kisah Fir'aun mencari antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Beliau mengatakan bahkan bahwasanya Nabi Musa meyakini Allah di atas arsy. Hal taqbalu hadza ya Ghazali? Atau antum masih punya ar-radd? Gampang itu. Antum kalau bisa menjebak saya dengan framingan antum, ana pindah wahabi, silahkan. Framing ya. Oke, monggo. Sekarang ana jawab, tinggal dibesarkan. Besarkan dia host. Dibesarkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar, saya mau pakai songkok biar ganteng. Ini kalau santri Nahdlatul Ulama gini teman-teman. Insyaallah tabarakallah. Oke. Sekarang perhatikan, saya akan menjelaskan bagaimana kata Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya para ulama wa fihi dalilun ala annallaha fis sama, ya kan gitu ya kata Imam Ibnu Abdul Bar. Nah, sekarang antum perhatikan bagaimana sih sebenarnya ini sudah saya tampilkan berkali-kali bahwasannya makna fis sama ketika para ulama menyebutkan fis sama la ya'ni bihi annallaha ala sama, la, tidak menjadi bukti bahwasanya Allah ada di atas. Itu di kitab apa, Bang? Oke, kita tampilkan teman-teman. Perhatikan. Jadi kalian jangan sampai dibodoh-bodohi dengan penggiringan Imam Ibnu Abdul Bar. Kenapa? Kalau teman-teman dibodohi dengan penggiringan Ibnu Abdul Bar, maka akan menabrak daripada kitab Majmu'ul Fatawa li Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Bang? Kata Imam Ibn Taimiyah. Teman-teman perhatikan. Pada juz ke-16. Di sini Imam Ibn Taimiyah menjelaskan. Oke. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah. Perhatikan teman-teman. Fokus. Ini. Wassalaf wal a'immah. Wasairu ulama is-sunnah. Idza qalu innahu fawqal arsy. Wa innahu fis sama'. Wa innahu fis sama' fawqa kulli syai'in la yaquluna inna hunaka syai'an yuhwihi aw yusiruhu aw yakuna mahallan lahu aw zarfan wa wi'aan. Ketika para ulama ahlu sunnah mengatakan, para salaf dan para a'immah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah fawqal arsy atau mengatakan Allah fis sama', tidak menjadi dalil bahwasannya Allah itu ada sesuatu yang yuhwihi atau yusiru atau menjadi tempat, yakni langit itu menjadi tempat bagi Allah, itu enggak. Nah, makanya di sini kemudian menjelaskan dengan gamblang. Kata beliau di sini mengatakan beliau, wa ma fil kitabi was sunnah min qawlihi a'amintum man fis sama'. Adapun dalam Al-Qur'an dan hadis seperti firman Allah a'amintum man fis sama' wa nahwa dzalika, dan semisalnya, qad yafhamu minhu ba'duhum anna sama' hiya nafsul makhluk. Sebagian orang memahami bahwasanya langit itu merupakan nafsul makhluk. Nah, kemudian ya Allah. Anna sama' hiya nafsul makhluk al-ali. Al-arsyu famadunahu.
Fayakuluna, lalu mereka mengatakan, qauluhu fis sama bimakna alas sama. No, no, no. Kata Imam Ibn Taimiyah, orang yang mengatakan makna fis sama adalah alas sama itu bukan merupakan pemahaman yang benar. Makanya kata beliau, yang benar itu terkait terkait pendapat para ulama salah, pendapat para imam, pendapat ulama sunnah. Ketika ada ucapan fauqal arsy atau annahu fis sama, itu tidak menjadikan Allah itu bertempat atau ada sesuatu yang yusiruhu. Itu pertama. Jadi antum sudah salah ketika menjadikan ijma Allah fis sama itu sebagai Allah di atas. Karena ulama sepakat Allah itu fis sama dalam tanda kutip bimakna tafwid kama akhbar. Karena kata para ulama amiruha kama ja'at. Itu poin saya yang pertama. Kemudian poin saya yang kedua, saya akan menampilkan kepada Bang Mandar. Tapi jangan kaget Bang Mandar. Saya takut antum kaget nanti kalau saya tampilkan gitu loh. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Mana bis? Teman-teman bisa perhatikan di dalam kitab Majmu' Fatawa lil Imam Ibn Taimiyah pada juz 7 halaman 91. Bagaimana kata Ibn Taimiyah tadi gini, Bang Mandar bilang gini. Bahwasannya orang yang dia itu tidak mengisbat Allah di atas itu, maka kata Imam Ibn Abdul Bar itu menolak orang-orang daripada kalangan Mu'tazilah yang meyakini Allah itu tidak di mana-mana, atau Allah itu ada di mana-mana gitu. Nah, sedangkan Aswajah dia itu musbitus sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu musbitus sifat. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di dalam kitab Majmu' Fatawa lil Imam Ibn Taimiyah pada juz 7, Bang Mandar, jangan kaget. Oke? Perhatikan teman-teman. Wa amma qaulul qail man qala inna madhhaba Jahm bin Safwan huwa madhhabul Asy'ari au qaribun au sawa'un ma'ahu fahuwa jahilun. Orang yang mengatakan bahwasannya mazhabnya Jahm bin Safwan itu merupakan mazhab Asy'ari atau qorib atau sama, maka dia itu adalah orang tolol, kata Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena idil Jahmiyah qailuna bi khalqil Qur'an wa bi khalqi jami'. Karena Jahmiyah itu berkeyakinan Allah itu menciptakan Allah itu qailuna bi khalqil Qur'an. Allah itu menciptakan Al-Qur'an. Sedangkan wal Asy'ari yaqulu bi qidamil Qur'an wa inna kalamal insan makhluqun lirahman. Fawadhiha lilabi bi kulli minal madzahib as-salasah. Oke. Pertama, Imam Ibn Taimiyah menafikan mazhab Jahm bin Safwan kepada Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, fayuqulu la raiba anna qaula Ibn Kullab wal Asy'ari wa nahwahuma, maka tidak diragukan lagi bahwa ucapan Ibn Kullab dan Asy'ari atau semisalnya minal musbitatilis sifat, daripada orang-orang yang menetapkan sifat. Cetuar, selamat datang di kebenaran. Bentar, belum selesai di cetarnya ini. Laisa huwa qaulun Jahmiyah, bukanlah pendapatnya Jahmiyah, bal walal Mu'tazilah. Cetuar, selamat datang di kebenaran. Bal haula lahum musannafat fi raddi alal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Bahkan Asy'ariyah dan Kullabiyah memiliki karangan-karangan yang menolak pada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Cetuar, selamat datang di kebenaran. Jadi gimana Bang Mandar? Masih mau bilang bahwasannya Asy'ariyah itu merupakan mazhab Mu'tazilah atau mazhab Safwan bin Jahm. Nah, kemudian sekarang antum perhatikan lagi ya. Saya masih gak keluar daripada pendapat Ibn Taimiyah karena junjungan antum. Nah, antum sekarang perhatikan masih di dalam kitab Fatawa Ibn Taimiyah. Sebentar, ini kok jatah antum panjang betul ini. Saya berapa menit lagi tadi? Terakhir Bang Mandar, terakhir. Ini pendapat ini saya terakhir ini. Di dalam kitab Mufassalul I'tiqad nih ya, Fatawa Ibn Taimiyah pada halaman 12. Perhatikan teman-teman, di screenshot buku catatan. Nih kata beliau. Qala wa amma la'nul ulama li a'immatil asy'ariyah faman la'anahum uzzira. Orang yang melaknat ulama-ulama Asy'ariyah, kata Ibn Taimiyah, maka wajib ditakzir wa adatil laknah alaihi, dan laknat itu kembali kepadanya. Hati-hati Bang Mandar. Faman la'ana man laisa ahlan lil laknah,
Sedangkan orang yang tidak punya ahli dalam melaknat Asy'ariyah, dalam artian tidak punya ilmu, waqa'atil laknah alaihi, maka laknat kembali kepada dirinya. Jedwar. Dilanjut oleh beliau, wal ulama ansaru furu'iddin. Ulama itu penolong furu'uddin, sedangkan Asy'ariyah wal asy'ariyatu ansaru usuliddin. Asy'ariyah itu penolong akidah. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Jadi gitu Bang Mandar ya. Jangan, gak usah kemana-mana lagi Bang. Santai. Lah, itu yang kemana-mana siapa tadi? Masya Allah, tabarakallah. Dari pembahasan kitab Ibnu Abdul Bar, sebentar ya. Dari pembahasan kita fokus ke Ibnu Abdul Bar, oke? Antum lari ke masalah Asy'ariyah, masalah Mu'tazilah. Oke, baiklah, enggak apa-apa juga. Sebentar dulu sebelum kita melangkah. Bagaimana ini tentang Ibnu Abdul Bar? Antum Tadi tidak saya sudah meyakini? jelaskan. Kalau Bagaimana dengan yang saya tampilkan tadi? Hah? Yang mana? Gimana? Yang fisama itu kan tafwid kan. Buktinya di situ Ibn Taimiyah mengatakan kalau makna fisama itu la yadullu ala Allah fisama. Ibnu Abdul Bar kita fokus dulu. Kalau lebih senior Ibnu Abdul Bar daripada Ibnu Taimiyah. Iya, kan makanya sama ulama dijelaskan kalau makna fisama la yusbitil makan walal jihah gitu loh. Jadi antum kok tantrum sih sama penjelasan ulama sendiri? Santai. Saya cuma bertanya. Jadi Ibnu Abdul Bar. Sebentar Bang, saya dengan Ghazali dulu mau menyelesaikan ini. Jadi apa yang saya tampilkan tadi, akidah Ibnu Abdul Bar mengingkari Allah di atas ars. Jadi apa yang saya tampilkan tadi seperti apa ini? Makanya mazhabnya beliau itu mazhab tafwid. Jawab dulu itu pertanyaannya Ustaz. Jelas di situ beliau memahami istiwa dengan menyebutkan kata sinonim. Tidak dikatakan seperti antum bilang tafwid. Seperti antum bilang tafwid. Mana Ibnu Abdul Bar mentafwid? Sangat jelas di sini. Oh iya, saya tunjukkan di mana beliau mengatakan istiqrar. Itulah. Oke. Santai. Saya lihat dulu ya. Saya kasih dulu kalau Ibnu Abdul Bar mengatakan Allah istiqrar, saya pindah ke Wahabi. Oke. Santai dulu ya. Ini saya ada Bang. Santai aja. Oh iya, santai. Gak usah gemeteran Bang Mandar. Santai. Hadir segala Ghazali ini malam ini. Ya. Apa Zafran? Di halaman 131. Di halaman 131. Ya. Oke. Kan ya, di halaman 131. Ini masalahnya. Antum tidak akui lagi karena antum akan mengatakan itu jawaban antum seperti yang kemarin-kemarin. Ini kalau secara bahasa. Ya, antum kan jawab itu dibaca sampai habis. Bang Mandar dibaca sampai habis ya. Saya tanya dulu Ghazali. Sebentar, pertanyaan saya sebentar, singkat aja. Antum singkat aja jawabannya, enggak usah panjang-panjang dulu. Oke. Ini kata Ibnu Abdul Bar, al-istiwa'u al-istiqraru fil ulum. Antum coba lihat di atas. Ya, antum lihat di atas. Ini sudah jelas di sini ya. Saya tanya dulu. Ya, jangan dipotong. Antum baca di atas. Oke. Aduh. Kok takut sih baca di atas? Enggak, saya enggak takut. Jawab pertanyaannya Ustadz itu, dijawab pertanyaannya Ustadz. Ya. Jawab. Ini bentar, itu dipotong. Sebentar, ya saya paham. Saya cuma jangan kalau dijawab. Maksudnya gini Ustaz, kalau ada pemain luar masuk, saya juga bakal bersuara. Ini kan Bang Zafran. Ya itu kan Ustadz lagi bertanya tuh. Kalau kamu bertanya kan makanya Bang Zafran diam dulu. Bang Ghazali, Ustaz itu bertanya. Jawab. Saya diam Bang Zafran. Bang Ghazali. Ini kan perkataan Ibnu Abdul Bar kan? Al-istiwa'u al-istiqraru fil ulum. Oke? Di sini dulu saya tanya. Betul? Ya betul. Oke. Di sebelumnya ketika beliau mengatakan wa hadhil ayatu kullu wajha fi ibtali qawli Mu'tazilah, ya. Beliau menjelaskan di sini wal istiwa'u ma'lumun fil lughah wa mafhumun. Istiwa itu ma'lum dalam secara bahasa dan dipahami. Wa huwa al-'ulu wal irtifa' 'ala al-syai' wal istiqra' wa tamakkun fihi.
Ya, Ya. apalagi yang antum mau katakan sebelumnya, baca sebelumnya, kenapa? Ada apa dengan sebelumnya? Antum coba lihat kembali ke yang Abu Umar. Mana? Yang ini? Yang tadi yang Abu Umar. Antum lihat di situ. Yang mana? Yang mana? Gerak-gerak, Yang mana? Bang. Yang enggak, masih di halaman yang tadi, gak usah Bentar. gerak-gerak. Saya sebentar. Ini Al-Arsh. Ya, gak usah gemeteran Bang, santai Bang. Oh, santai. Ya, santai. Antum tuh Sorry. barang itu. Loh, Zafran gak usah ikut-ikut. Masalahnya Dia. antum mal mau habis nih. Nah, lihat ya. Iya, saya pindah Perhatikan. Wahabi. Saya pindah Wahabi, santai. Bang Saya Zafran perjelas diam lagi. dulu. Di halaman 133. Di halaman 133. Yang tadi itu Bang, gak usah kemana-mana. Yang tadi itu loh. Yang antum Hafal. kasih catatan itu loh. Yang mana? Lah, yang antum kasih catatan di mana kok dikeluarin? Ngapain dikeluarin? Ini kan masih berkaitan halaman sebelumnya. Apalagi. Jadi santai aja. Jangan nangis Ghazali. Loh, kok nangis sih? Itu masalahnya kenapa Bang Bandar kok Bentar. Ini keluar? sudah Gak masuk usah orang keluar, Bang luar. Bandar. Bang Zafran Jeter, sudah selamat sudah datang mulai di kebenaran mencampuri. Iya. Bang Zafran, Mana tadi itu? antum Aduh, sendiri kagak saya- paham bahasa Arab. Kenapa sudah. nggak diem aja orang lagi diskusi? Jeter. Malu, Ya, Bang. 130. Bang Zafran malu kalau kagak paham ikut-ikutan serius. saya bilang. 131. Oh, kelebihan ini turun. Makanya saya bilang, antum jawabannya terlalu panjang kemana-mana Ibnu Taimiyah masalah Mu'tazilah lah. Iya, Anda kan bisa itu tanggapi kan juga. kita cenderkan pakai akidah antum sendiri gitu loh. Ya, di sini apanya yang antum masalahkan? Nih, di halaman ini. Udah. Ini Abu Umar ini. Perhatikan ya, saya ulang ya. Qala Abu Umar, al-istiwa'u al-istiqraru fil 'ulu. Baik, titik. Bahkan diperjelas lagi, wa bihadza khatabana Allahu azza wa jal. Nah, dengan lafaz inilah, dengan makna inilah Allah berkhitab ya, menyampaikan Nah, hal ini oke. kepada kita. Apa Antum yang mau sekarang saya di lihat. sini? Nih, antum Saya- lihat. saya mau tambahin lagi. Enggak, di halaman yang tadi, gak usah kemana-mana. Di halaman yang tadi, oke. Ah. Antum lihat di situ, beliau menjelaskan. Coba lihat, 1, 2, jangan gerak. 1, 2. Sebentar, saya pakai anu dulu. Goyang-goyang kalau udah pakai stand ini. Iya. Gak usah ini, gak usah tangannya, gak usah takut-takut Bang Mandar. Gak usah gemeteran tangannya, santai aja. Santai-santai. HP saya HP murahan jadi Oh, kameranya goyang-goyang. Oke. Oke, bismillah. Antum Gimana sekarang lihat, Ewa. Pada 1, 2, 3, 4. Jangan gerak-gerak lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nih, kata Mana? beliau. Dari sini ya, dari sini kah? Dari Abu Umar ke atas lihat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di atasnya lagi. 6. Ewa. Wal istiwa ma'lumun fil lughah wa mafhumun wa huwa wa huwa dibaca wa huwa al-'ulu wal irtifa'u 'ala al-syai' wal istiqrar wa tamakkun jadwar. Apa kata beliau? Wal istiwa ma'lumun fil lughah. Wal istiwa ma'lumun fil lughah. Sedangkan sekarang antum lihat antum scroll ke bawah 4 halaman ke bawah. 4 halaman. Iya, gak usah banyak-banyak. 1, 1 hal 3132, 133, 134, 3, 4. Ewa, op. Oh, ini. Naik. Oh, Ini ya? bagus. Sekarang kan baca. Wa ammah tijajuhum. Lau kana fi makan la ashbahal makhluqat. Oke. Nah, mereka membuat ihtijat, yakni membuat hujjah. Lau kana fi makan, andai Allah bertempat, la ashbahal makhluqat. Kan gitu ya? Betul. Maka Allah Oke. itu akan sama dengan makhluknya. Li'anna ma'aha qasbihil amkinah wah tawatsu makhluk. Fa syai'un la yulzam. Nah, kemudian sekarang antum perhatikan di sini. Pada itu apa penjelasan beliau di awal. Langsung loncat kepada penjelasan. bisa saya jeda sedikit Ya. di sini ya. Oke. Jadi antum kan mengatakan wa amma ihtijajum law kana fi makanin la ashbah al makhluqat li'anna ma ahatat bihi al amkinah wa ihtawat makhluk. Artinya di sini kita sepakat bahwa Allah tidak di suatu tempat ya. Nah, ini kan tafsir, ini masalah tempat ini selalu menjadi masalah antara kita. Tempat ini maksudnya apa?
Nah itu, dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin ditanya ketika apakah Allah bertempat, maka beliau bertanya kepada penanya, apa maksud Anda dengan tempat? Kalau maksud Anda tempat adalah Allah diliputi, dibatasi, itu batil. Tapi kalau Allah maksud Anda tempat bahwa Allah menafikan, tidak menafikan Allah di atas, itu benar. Terbalik, saya ulangi. Kata Syekh Semin, kalau Anda memaksudkan makan tempat itu Allah dibatasi, Allah terbatas, Allah bertempat, maka ini keyakinan batil. Makna makan di sini batil. Tapi kalau makan di sini maksudnya adalah tidak menafikan arsh, maka ini benar. Iya. Makan tapi tidak menafikan arah atas. Itu kata Syekh Al-Utsaimin. Gak usah bingung-bingung Bang, santai Bang. Santai. Sekarang antum lihat di sini pada di halaman berapa? Ya, masih tetap pada baris kedua dari bawah. Baris kedua pada 1, 2. Oke. Antum bacakan dong Bang, waqad qalal muslimun. Mana yang waqad qalal muslimun ini? Nah. Ya, Waqad qalal muslimun wa kulli dhi aqlin. Innahu la yuqal kain la fi makan minna. Wa ma laysa fi makani fa huwa adam. Oh, saya terjemahin. Para orang muslim, ya, sungguh telah dikatakan orang muslim dan semua orang yang punya akal itu akan berkata la yuqalu kainun la fi makan. Tidak masuk akal ada sesuatu tanpa tempat. Wa ma laysa fi makan fa huwa adam. Sedangkan sesuatu yang tidak bertempat maka tidak ada. Kata siapa ini? Ya biasanya kata salafi gitu. Nah, kemudian wa qad sahha ke bawah Bang. Ya. Wa qad sahha fil ma'qul, secara logika kata Imam Ibnu Abdil Bar, secara logika wa thabata bil wadih, dan jelas terang benderang minad dalil, daripada dalil, annahu kana fil azal, Allah itu ada sejak azal, la kenapa kamu gak on cam? Oke, kita on cam guys. Bukan saya gak on cam nangis. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman ya. Bentar. Loh, kok hilang? Bentar. Tut. Ayo, wah, sudah ketemu. Selamat datang di kebenaran Ghazali. Iya, selamat datang di kebenaran. Selamat Bang datang. Ghazali, Ustaz Gus, Benar. Ewa. perkataan antum jeder itu sudah viral di kalangan Salafi dan Ahlussunnah. Dibesarkan Pak Hos. Cender lagi nih. Besarkan Pak Hos. Oke, teman-teman. Teman-teman sekarang bisa diperhatikan di dalam kitab Al-Istizkar Al-Jami' li Madhahibi Fuqaha al-Amsar lil Imam Ibni Abdil Bar. Oke. Nah, sebelumnya nih sini. Sebelum saya tampilkan, oke. Saya mau menjelaskan tadi, ada Bang Mandar itu bilang kayak gini tadi, mengutip daripada hadis nuzul. Mana ya tadi ya? Ini yang dikutip sama Bang Mandar. Walau la anna Musa qala lahum ilahi fis sama ma qala fir'aun ya Haman, ya bla 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 bla. Kemudian yang juga dikutip sama Bang Mandar tadi gimana ya? Ini wa fi hadzal hadis dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama 'alal arsy min fawqi sab'i samawati bla 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 bla. Nah, sekarang makanya saya udah berkali-kali bilang kepada semua Salafi Wahabi, kalau baca jangan sepotong-sepotong. Kenapa? Andai kata antum lanjut ke bawah, gak usah banyak-banyak, dikit aja. Di sini ternyata beliau menjelaskan, guys. Oke? Perhatikan. Wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunnah. Sungguh firqah muntasibah, kelompok yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Siapa? Wahabi. Innahu yanzilu bidzatihi.
Allah turun dengan zatnya. Wa hadza qaulun mahjurun li'annahu ta'ala dzakarahu laysa bimahallin lil harakat wala fihi syai'un min alamatil makhluqat. Cetar, selamat datang di kebenaran. Ternyata Al-Imam Ibn Abdul Bar tidak mengatakan bahwasanya Allah itu ada bertempat. Begitu Bang Mandaria. Jadi santai-santai Bang, gak usah panik, santai, gak usah panik. Kemudian di mana wis tadi yang kita mohon maaf, ngambil? kejauhan ini, kejauhan. Loh, kok Kejauhan kejauhan? dan kelamaan. Santai, gak usah malu-malu Bang Mandaria. Antum jangan menguasai waktu. Masalahnya ini. Saya perkataan Ibnu Abdul Bar juga tadi. Ya, antum nggak usah masuk. Ini Oh, ya udahlah. gimana sih? Daripada anak kick nanti pilih mana? Ini bagaimana ini Bang Ghazali? Loh, bagaimana katanya? Iya ini yang hadis ini tadi, perkataan beliau. Mana tadi nih? Yang mana Bang Mandar? Wa fi dalilun ala anna Allah. Itu bagaimana? Satu. Ya. Yang tadi yang kedua lagi yang di bawah Ahlus Sunnah mujma'un. Ini perkataan beliau. Antum bilang kan tadi tafwid. Nah, sedangkan beliau di sini, jadi sebenarnya saya kurang minat antum itu terlalu banyak kemana-mana. Intinya di sini poinnya adalah ini perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitab sendiri. Ahlus sunnatu mujmi'una 'ala al-iqrar bis sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnah wal imanu biha wa hamliha 'ala al-haqiqah. Sangat jelas beliau. Istiwa di sini atau seluruh sifat-sifat Allah dibawa kepada hakikat, la 'alal majaz. Bagaimana itu? Itu yang anak tanyakan. Ceter, selamat datang di kebenaran. Santai. Gak akan ini. Di WA ada. Perhatikan lagi. Saya baca semua aja karena tadi bilang setengah-setengah. Illa annahum la yukayyifuna syai'in min dzalik. Akan tetapi mereka tidak mentakwif, membagaimanakan. Wala yahuddunahu fihi sifatan mahsura dan tidak membatasi sifat-sifat tertentu. Sama berbeda dengan Asy'ariyah. Ada beberapa sifat yang harus boleh ditakwil, yang lain ditafwid, ya. Itu maksudnya beliau. Wa amma, perhatikan, wa ahma ahlul bidah. Nah, ini ahlul bidah kata beliau. Wa ahma ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah. Ya, mungkin antum bilang kan anda ada Asy'ariyah di sini. Oke, boleh apa? Fakulluhum yungkiruha. Semua mengingkari. Nah, pertanyaannya, oke lah antum bilang tadi Asy'ariyah beda dengan Jahmiyah Mu'tazilah. Saya sepakat. Tapi satu hal persamaannya sama-sama mengingkari. Dan wala yahmilu syai'an. Ini pingin dilaknat Ibn Taimiyah ini. Tunggu dulu. Ada saya bisa jawab nanti itu. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah. Orang-orang ahli bidah itu tidak membawa kepada hakikat. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihah, dan mereka menuduh orang yang menetapkan sifat Allah sebagai musyabbihah, mujassimah dan sebagainya. Sekarang dilihat. Tampil Gus. Boleh saya bicara. Tampilkan takwilannya Ibnu Abdul Bar. Kenapa berubah sudah mukanya Al-Ghazali ini kayak menangis gitu. Bentar. Iya, boleh saya bicara. Bentar dulu. Saya mau tanya dulu ini, Bang Andi Santri ini siapa ini? Coba buka, beliau tadi minta naik ya. Kenapa Ustaz? Antum punya ini siapa ini? Mau digantikan sama ini? Ada Ustadz di bawah mau naik ya. Jadi Bang Ustadz Andri, ini Ustadz juga. Yai ini teman senior Saya orang awam. enggak ya. Saya orang awam. Dengar. Yang mau naik ini Ustadz Oji. bukan. Ustadz Andi ini apa lebih kurangnya Ustadz?
Antum belum kenal. Dengar Ustadz Ibnu Hasani itu teman antum. Saya mau memberi tempat beliau karena Oh, maksudnya dia teman. Saya jangan pikir saya Saya menambahkan, Bang Ayub. rumahnya ini. Jangan. Gak usah ditambahkan. Sekarang waktunya saya menjelaskan dulu gitu loh. Bentar dulu Bang Yub. Ini Ghazali ini bagaimana ini? Jadi Wahabi kah ini malamnya? Oh iya, saya jadi Wahabi. Sekarang Tidak akan pernah dia, Bang. bentar. Ini. Yai Ghazali mau menjelaskan. Silahkan diperbesar ya, Bang Ayub. Gini ya. Coba jangan terlalu panjang. Diperbesar dulu. Ini gini Bang Ayub, Bang Mandar bertanya, Bang Ghazali mau jawab. Iya, Mau ya. dengar jawabannya dulu kan? Iya, dengar. Jangan. Ya sudah, Ustadz, makanya dibesarkan. saya sampaikan jangan terlalu panjang-panjang lah melebar kemana. Iya. Oke, saya simpel pendek. Jangan Nah, diskusi itu fokus Bang dengan Ghazali, pertanyaan jangan Bang menguasai Mandar. waktu. Oke, Iya. siap. Singkat-singkat lah. Singkat saja, paham? Oke. Perhatikan teman-teman, masih di dalam Ibn Abdil Bar, dalam kitab yang sama. Jadi, kenapa saya masih mengutip di dalam kitab yang sama? Biar saya cepat pindah ke Wahabi gitu. Nah, oke, sekarang saya mau pindah ke Wahabi. Sekarang teman-teman perhatikan bagaimana liciknya Salafi Wahabi di dalam memahami ibarat dengan Jangan terpotong. memperemeh. Perhatikan. Jangan memperemeh begitu. Jelaskan aja. Oke, mohon maaf, klarifikasi dengan tanpa disengaja. Oke. Wa min haqqil kalam. Wa min haqqil kalam. Ayyuhmala ala haqiqatihi. Ya, ini kan. Hatta tattafiqal ummah annahu urida bihil majaz illa sabila ila tibai ma unzila ilaina min rabbina ta'ala illa ala dzalika. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa innama yuwajjih kalamullahi azza wa jal alal ashhur wal azhar min wujuhihi ma lam yamna min dzalika ma yajibu lahu taslim walau sago iddi'aul majaz likulli mudda'in ma sabata syai'un minal ibadat wa minal ibadat. Nah, di sini kata Al-Imam Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan bahwasannya dan di antara hakul kalam yaitu dia itu dibawakan ala hakikotihi, atas hakikohnya, hatta tattafiqul ummah annahu uridu bihil majaz itla sabila ilahirhi. Nah, ternyata di sini Al-Imam Ibnu Abdil Bar ya, Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwasannya memang wajib untuk kita itu bil hakikoh kayak gitu. Nah, padahal di sini beliau menjelaskan makna daripada hakikotul kalam dengan penjelasannya beliau di sini. Benar. Nah ini, wa min hakil kalam yang beliau maksudkan adalah ayyuhmala ala haqiqatihi ay haqiqatul kalam. Haqiqatul kalam. Perhatikan, hu kembali ke mana? Hu itu kembali kepada kalam, yakni haqiqatul makna minal kalam. Bukan dia itu haqiqatu sifat. Sehingga mengatakan Allah itu punya tangan, enggak gitu. Makanya di sini beliau menjelaskan hak wa min hakil kalam ayyuhmala ala haqiqatihi, yakni hakikatul makna, bukan hakikatul sifat. Kenapa? Karena hu itu kembali kepada kalam, bukan kembali kepada sifat. Sebagaimana yang antum kemudian pahami bahwasanya makna daripada arsy istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah bidzat. Nah, makanya di situ penguatnya apa? Penguatnya adalah di dalam kitab Al-Istizkar Al-Imam Ibnu Abdil Bar, bahwasanya yang dimaksud dzat itu bukan sebagaimana yang dipahami oleh Salafi. Wa qad qalat firqatun muntasibah ila sunnah. Orang-orang yang menisbatkan kepada sunnah, innahu yanzilu bidatihi. Dicoreng kalau sama Harry Pras ini dicoreng kayak gini nih. Kenapa? Wa hadza qaulun mahjurun. Cetuar langsung tertolak oleh pendapat Ibnu Abdil Bar sendiri. Begitu Bang Mandar, santai-santai Bang Mandar. Saya pindah ke Wahabi kalau antum bisa jawab. Nah, itu memang saya sudah mengira antum tidak akan pernah pindah ke Wahabi karena banyak ya saya katakan banyak ngelesnya. Kalau antum bilang di situ bidzat, kalau antum di situ bilang bidzat, apakah Imam Ibnu Abdil Bar akan bertentangan dalam satu kalamnya? Coba antum gimana memahami ucapan Ibnu Abdil Bar di sini? Monggo. Loh, tunggu santai, gak usah dikecilin. Saya mau tanya dulu Bang Mandar. Gimana Bang Mandar memahami host, dibesarin host, gak usah berpihak host.
Nih, saya mau tanya Bang Mandar. Nggak perlu Gimana Bang Mandar? bentar ini penggiringan opini ya. Iya, Ada nggak yang selalu seadil? begitu. Saya tanya ini antum semua, ada nggak seadil saya jadi host kalau di rumah saja? Nggak ada orang yang saya mute. Jangan menggiring opini. Iya. Antum semua Cobalah, kesempatan bicara kalau- nih. Coba jujur semua ya. Atau gimana? Jangan menggiring opini seolah-olah hostnya nggak adil. Antum saya beri kesempatan semua bicara. Semua saya naikkan. Nah, Bang, kita dari tadi sama-sama menggiring opini loh. Ya udah iya, lanjut. tapi jangan menggiring opini seolah-olah hostnya nggak adil. Sama abang juga ada bang. Lanjut aja. B aja Mana itu. buktikan. Antum jangan inilah memframing. Mana enggak ada. Enggak, ini ributnya karena Ghazali selalu Assalamualaikum Mas Ghazali. Kaifa hal? Kayak memframing. Alhamdulillah ya, Syekh Ojik. Bahkan kesempatan lebih banyak ke antum yang dibesarinnya. Iya, Baik. dari tadi. Lau samahtum, mungkin ana izin karena ana dapat info katanya Mas Ghazali mau jadi Wahabi kalau ada satu ulama salaf yang menafsirkan istiwa dengan istiqra. Sah? Betul sekali, betul. Tapi sebelum antum jelaskan, saya mau tanya dulu. Ana cuma pengen ini doang ngasih Ya, info. mau menampilkan. Tidak mau lama-lama karena udah malam. Enggak. Iya, paham Bang Ojik. Baik. Oke lah. Ada boleh wal lah. kitab Nukatul Quran karya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Ibn Ali Al-Karaji Al-Qassab, terkenal dengan Imam Qassab. Ujian para ulama udah terkenal. Beliau wafat tahun 360 Hijriah. Al-Hafiz ahadul a'immah al-alama wa kana min Abad keempat ya. Al-Hafiz wa kana syuja'an. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujahid, bahkan Imam Suyuti mengatakan Al-Hafiz Al-Imam Al-Mujahid, muhaddis hafizun minal mujahidin. Kita langsung ke pembahasannya. Ke 200. Bagaimana? Baik. Sebentar. Kita masuk ke Hadza huwa. Ketika beliau mengatakan menafsirkan ayat ini. Qauluhu inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'ala al-'arsy. Hujjatun 'ala al-Jahmiyyah li'anna al-istiwa fi hadzal mawdi' huwa al-istiqrar. Istawa 'ala al-'arsy ay istaqarra 'alaihi fa huwa bal istaqalla 'ala al-'arsy minhu jalla wa 'ala. Dan sampai terakhir. Jadi ada ternyata ulama salafnya. Hakadha huwa wa naktafi bihadza. Sebentar, Ustaz Haji, sebentar. Apa itu? Lahu haddun. Gimana? Coba saya mau baca dulu. Jangan cepet-cepet, Bang. Ustaz Ojir, itu lahu haddun. Coba. Lahu haddun, Allah mempunyai batas inda nafsihi. Seperti itu. Di bawahnya Loh, Mujassimah kalau kayak gitu ya, Bang. Fahuwa, dibaca Ustaz, dibaca. Fahuwa. Ditunjukkan Ustaz Ojir. Fahuwa. Suaranya dibuka, Bang Ustaz Ojik. Termute. Fahuwa. Ojik. Bibas takala arsy minhu jalal lahu haddun ya. Loh, jangan cepet-cepet, Bang Ojik. Ke atas, Ustaz. Ke atas lagi. Allah Santai, nggak lahu usah panik. haddun. Nggak usah panik anak, teman-teman. Santai aja. Ewa. Ayo. Fahuwa. Termute dia tidak sadar tuh kalau termute. Bang Wajir kemit antum. Termute. Antum kemit antum, Bang. Ini ada makna istaqarra alai, kan Bang Ghazali minta istaqarra alai. Ada nggak ulama salafnya? Ada. Ini Imam Qassab. Wafat 360 Hijriah dan tadi kita sudah lihat pujian-pujian ulama. Bukan salaf ya, ulama abad 4 ya. Imam minal mujahidin dan lain-lain. Seperti itu. Wa naktafi bihadzal Sama. qadar. Silahkan dicek, silahkan berdiskusi lagi. Anda cuma menampilkan saja. Selamat datang Mas Ghazali. Oh, gitu aja. Berarti ini cuma ngasih subhat, gak mau menjelaskan ini ya, repot kayak gini teman-teman. Oke, kita jelaskan sekarang. Bukan Bang Zian salaf tadi ya, sempat karena 400. screenshot enggak? Sempat screenshot enggak tadi? Jadi bukan salaf karena Aduh, 400. sempat nanti saya DM beliau lah. Oke, Bung siap. Ghazali, bukan salaf ya? Intinya Pertama bukan jeder. salaf. Pertama bukan Wow. salaf. Kemudian andai pun kita menerima, Al-Karji di situ menetapkan haddun lillah. Haddun lillah ini bagi di dalam pandang salafi itu dia itu aswaja atau firqadullah. Haddun lillah itu aswaja atau firqadullah? Mau tanya Bang Mandar, isbatul had lillahi ta'ala itu aswaja atau firqadullah? Saya tak tahu. Aduh, cetuar, selamat datang di kebenaran.
Haddun itu bukanlah pemikiran aswaja. Kalau antum mau mengatakan, oh ini ada ulama salaf yang mengatakan bahwasanya makna istiwa adalah istiqrar, kita bisa tampilkan dari Muqatil, bisa tampilkan dari Kalbi, yang mana ulama ittifaq ala Mas Ghazali, annahuma minal mujassimah. makna hadis itu jangan diartikan batasan sebagaimana antum fahami. Al hadis itu adalah huwa annahu ta'ala ba'in min khalqihi munfasil anhu wa dzalika lirad 'ala al-jahmiyah wal qa'idin bidatil wujud. Al maqsud min kalimatil had al-had huna huwa annahu ta'ala ba'in minal khalq. Jelas? Jadi jangan pakai pemahaman sendirilah. Bang, bukan seperti itu definisi had dalam logat, Bang. Nah, kan Hakadha huwa. Itu indakum amma indan hakadha huwa. Baik. Itu di kitab kamus apa itu? Di kamus apa yang mendefinisikan had seperti itu? izin Bang Ustaz, Ayub. nggak usah takut Lah, turun dia. lagi. Naik cuma kasih Begini, Mana sih, kalau Bang? boleh saya bicara, Tidak jantan Ustadz seperti ini. Ojid, Gak itu jantan. mohon dibaca dari awal qauluhu inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam sumastawa 'alal aras hujjatun 'alal jahmiyah li'annal istiwa fi hadhil mawadi huwa al istiqrar faqauluhu sumastawa 'alas ay istiqraru 'alaihi hujjatun 'alal jahmiyah. Coba ditampilkan Gus. Sedangkan Asy'ariyah itu Bentar. bukan Jahmiyah. Tadi kata Imam ini Ibnu Taimiyah. kemana-mana Bang. Saya sama Ghazali sudah masalah sama Ghazali jangan yang lain dia. Enggak, masalah Ya kan tadi istiqrar. kan teman-teman Beliau saya turun. ikut gara-gara ada Istiqrar. ojek itu. Enggak. Antum masih menerima. Enggak Bang Mandar. Tadi si Ojir Bang Zian, itu Bang sudah Zian, di coba. luar. Coba Itu ambil sudah di dulu, luar Bang diskusi Zian. si Ojir tadi. Saya ambil alih, mohon izin semua ya. Saya ingin fokus ke ini pembahasan Bang Mandar. Semua saya turunkan. Dibesarin, Bang. Boleh. Enggak. Mohon saya hadirkan semua. Semua saya turunkan. tinggal saya sama Bang Mandar boleh. Ya, berdua aja. Ya. Oke.